Pemirsa, jelang Ramadan, Anggia Perez, adik almarhumah Julia Perez, menyempatkan diri untuk berziarah ke makam almarhumah sang kakak. Meski kali ini Anggia berziarah sendiri tanpa keluarga, namun Anggia mengaku dirinya memang rutin berziarah ke makam sang kakak setiap tahun menjelang Ramadan. Alhamdulillah setiap tahun pokoknya keluarga tuh selalu mengusahakan untuk datang ziarah ke makam almarhum. Jadi walaupun kita nggak barengan karena kan anak-anak di sekolah, terus mamaku juga kan tinggalnya beda sama aku. Mama nanti juga pasti datang kok ziarah. Pasti 7 tahun berlalu itu makin berasa ya, makin lama itu kita makin kehilangan orang tuh makin berasa sekarang, makin ya Allah, makin ada aja yang di pikiran, yang pasti penyesalan juga pasti ada, rasa sedih juga ada, cuman kan kita kan menguatkan diri, yang terjadi sudahlah yang terjadi, terus sedih juga tidak boleh berlarut-larut, kita harus juga tetap menjalani hidup. Jadi tetap harus mendoakan. Kalau kata orang-orang kan lebih baik kita mendoakan almarhum supaya almarhum juga di sana kan mendapat kesejukan dengan dari doa-doa dari keluarganya. Ya, sudah 7 tahun kepergian Jupe, namun Anggia selalu merasa sedih jika mengingat almarhum kakaknya. Banyak kenangan dan nasihat-nasihat sang kakak yang selalu diingat dan tak bisa dilupakan. Apalagi jika bulan Ramadan, almarhumah Jupe selalu mengajarkan kepada dirinya untuk selalu berbagi meski kondisi mereka tengah kekurangan. Ya, zaman dulu kan kita ada sahur on the road ya, masih ada zamannya sahur on the road. Jadi Kak Jupe itu yang ngajarin keluarga itu untuk berbagi di saat bulan Ramadan. Jadi dia akan selalu tuh di rumah tuh kumpulin barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi dan tapi yang masih layak dipakai orang lain. Kita akan suruh kumpulin atau dia akan menyiapkan nasi bungkus untuk berbagi di jalanan, atau kita ke panti asuhan atau ke panti asuhan lah, panti apa sajalah yang kita bisa berbagi. Itu almarhum mengajarkan keluarga untuk berbagi di situ. Walaupun padahal sebenarnya kita juga pas-pasan saat itu ya keuangannya, tapi almarhum itu yang percaya dengan kita. Bersedekah justru akan mendatangkan rezeki buat kita. Itu yang aku kangen dari almarhum. Bagi Anggia, almarhumah Jupe adalah sosok yang bisa mempersatukan keluarga. Namun sejak sang kakak pergi, Anggia merasa kesepian lantaran mama dan keluarga lainnya sudah memiliki keluarga sendiri. Anggia pun merasa begitu merindukan sang kakak, apalagi di saat dirinya tengah merasa terpuruk. Jadi banyak banget momen dimana aku kangen banget dengan Kak Jupe, butuh banget perhatian dia di saat butuh banget kasih sayang dia, butuh kayak dia itu kan leader ya, pemimpin sama aku itu, sama kita ini. Dia yang ngasih tahu kita harus apa. Itu sosok itu yang aku butuhkan sama Kak Jupe. Di sisi lain, Anggia dan keluarga tengah berusaha mewujudkan keinginan terakhir almarhumah Jupe yang ingin memiliki rumah singgah untuk anak-anak penderita kanker. Ya, sebelum meninggal, Jupe memang tengah membangun sebuah rumah singgah untuk anak-anak penderita kanker. Namun sayangnya, sejak Jupe meninggal, keinginan tersebut belum bisa terwujud. Lantas benarkah keluarga Jupe akan kembali mewujudkan impian almarhumah untuk memiliki rumah singgah? Sebenarnya sih kan semua orang juga tahu ya, waktu almarhum sakit itu beliau lagi sibuk membangun sebuah rumah singgah untuk anak-anak yang terkena penyakit kanker. Tapi kan karena kendala situasi dan biaya juga, akhirnya rumah singgah itu tidak terlaksana gitu. Tapi mungkin insya Allah kalau keluarga ada rezekinya, insya Allah nanti kita akan buat sesuatu juga untuk sesuai amalnya masih sama. Mungkin bukan rumah singgah. Kalau rumah singgah kan kita kan banyak melibatkan pihak rumah sakit dan dokter. Mungkin kita akan lebih cari juga yang sama manfaatnya. Mungkin kita akan bikin rumah pengajian untuk anak-anak.
Sama halnya dengan Anggia, Ustazah Pipik Dian Irawati atau yang akrab disapa Umi Pipik pun beberapa waktu lalu berziarah ke makam almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari bersama para jemaah pengajiannya. Dan tangis Umi Pipik pun pecah saat membacakan ayat suci Al-Quran di pusara almarhum suaminya. Lantas benarkah hingga kini Umi Pipik masih merindukan almarhum Uje? قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا ينظرون إلا صيحة واحدة فهم يحسبون. Apa ya? Ketika ziarah tuh pasti akan ingat kebaikan-kebaikan yang kebaikan-kebaikan beliau gitu, walaupun manusia itu kan gak ada yang sempurna gitu. Saya nggak sempurna, beliau nggak sempurna, tetapi bagaimana dalam perjalanan hidup kami berdua itu banyaklah lika-likunya, banyak ujiannya. Jadi ya yang kami ingat hanya ya kebaikan-kebaikan saja gitu. Kalau keburukan kan nggak perlu diingat lagi gitu. Jadi itu yang membuat sedih lah pasti ya, karena ingat juga beberapa kali kalau saya lagi sedih gitu terus suka datang gitu di mimpi gitu. Ya pasti jadi itu aja sih. Ya selalu ingat kebaikannya. Gak mungkin asbab beliau saya nggak mungkin bisa dakwah keliling gitu. Ya, ziarah ke makam almarhum Uje memang selalu rutin dilakukan Umi Pipik jelang Ramadan. Selain berziarah, kabarnya Umi Pipik dan keluarga almarhum Uje akan menggelar acara munggahan yang akan dilakukan beberapa hari jelang Ramadan. Memang saya ada rencana sama keluarga besar almarhum juga, keluarga besar Uje, kayak apa sih namanya munggahan ya. Biasanya memang saya rutin seperti itu, satu hari sebelum Ramadan tuh saya undang semua di rumah makan-makan, silaturahmi lah gitu. Datang gak datang ya saya undang-undang. Ramadan kali ini memang berbeda dengan Ramadan tahun sebelumnya. Jika sebelumnya Umi Pipik selalu menjalankan ibadah puasa bersama anak-anak, namun kali ini Umi Pipik hanya menjalankan puasa bersama Ayla lantaran Abizar tengah menjalani syuting selama 1 bulan full di Semarang untuk film terbarunya. Sedangkan Adiba menjalankan puasa bersama sang suami Egy Maulana, sementara Bilal tengah menjalani pendidikan di Yaman. Anak-anak yang nomor 3 aja berarti kan. Kalau Abi kan memang 1 bulan dia lagi syuting di Semarang, sama 1 bulan film baru gitu. Tapi kemarin bilang kalau dapat izin pulang sebelum Ramadan dia akan pulang 1 hari gitu. Kalau yang Bilal kan ditarik nggak mungkin dia pulang karena emang harus 3 tahun dulu di sana. Dan anaknya menikmati alhamdulillah gitu ya. Terus ya paling Adiba kalau misalkan pas memang Egynya lagi nggak tanding ya bisa Ramadan di malam Ramadan tuh bisa di rumah terawih bareng. Ya, tak ada anak-anak di sampingnya saat Ramadan tentu saja membuat Umi Pipik sedih. Namun Umi Pipik berharap di Ramadan pertama anak-anak bisa berkumpul untuk buka puasa bersama. Kemarin juga sempat video callan karena syutingnya di kampung saya kan di Semarang. Kamu nggak mau pulang? Umi aja kesini kan kampung Umi gitu malah. Gimana sih kamu aja yang pulang gitu. Umi aja kan sekalian ziarah ke orang tua kan orang tua juga udah meninggal. Ya udah, insya Allah deh. Udah jalanin aja deh gitu sambil doain anak.